Oke, halo anak-anak. Kali ini kita akan belajar Excel tentang rumus if lagi. Karena rumus atau fungsi if ini lumayan rumit, jadi penjelasannya Bapak akan berikan lebih banyak. Oke, sekarang kita akan belajar if dasar, yaitu satu kondisi, atau if tunggal. Karena di fungsi if sendiri, nanti akan ada if ganda dan if bertingkat. Jadi bisa lebih dari satu. Sekarang Bapak akan menjelaskan dulu if tunggal atau yang syaratnya atau kondisinya cuma satu. Jadi penulisannya di Excel sama dengan if, kemudian syarat atau kondisi, di sini sudah Bapak tuliskan, syarat atau kondisi, ini kita klik selnya dan isikan kondisinya apa. Jadi, kalau nanti kondisinya benar, nilai-nilai yang akan muncul. Kalau kondisinya salah atau syaratnya tidak terpenuhi, maka nilai yang paling belakang akan muncul. Jadi penulisannya seperti ini, sama dengan if, kurung buka, sel, kita klik selnya, kemudian isikan kondisinya apa, atau syaratnya apa, kemudian titik koma, nilai yang akan keluar jika syarat terpenuhi, kemudian titik koma, nilai yang akan keluar jika kondisi atau syarat tidak terpenuhi. Jadi di sini Bapak akan langsung memberikan contohnya, yaitu seperti ini, diberikan tabel seperti berikut. Ada kode, nama, dan harga. Kodenya ada BPPBB. Nama masih kosong, dan harga juga masih kosong. Nah, nama ini kita akan isikan sesuai dengan kodenya apa. Di bawah bisa kalian lihat ada tabel bantu untuk mengisi nama dan harga. Kita akan mengisi nama dan harga dengan rumus fungsi if. Jadi di sini jika kodenya B, maka namanya adalah buku dengan harga 15.000. Jika kodenya P, itu namanya pulpen dengan harga 5.000. Jadi untuk mengisi nama, kita akan memakai fungsi if. Untuk penulisannya sama dengan if, kurung buka, sel yang akan kita masukkan sebagai syarat atau kita cari kondisinya apa, yaitu kode. Jika kodenya ini sama dengan B, B besar ya. Ingat untuk selalu mengisikan petik 2 kalau ingin menulis huruf. Jadi bacanya jika sel A2 sama dengan B besar, maka keluarkan nilai ini atau keluarkan buku. Kemudian jika A2 bukan B atau P, maka keluarkan pulpen. Nah, seperti ini. Sekali lagi, sama dengan if, kurung buka, sel yang akan kita cari, atau sel syaratnya apa, yaitu A2 sama dengan B, maka keluarkan buku. Kalau A2 bukan B, maka yang keluar atau yang akan dikeluarkan oleh Excel adalah pulpen. Oke, kita tes langsung enter. Nah, dia keluar buku. Kenapa keluarnya buku? Karena A2 ini B. Di rumusnya kan itu sudah tentukan. Jika A2 sama dengan B, maka keluarkan buku. Jika A2 bukan B, maka keluarkan pulpen. Jadi jika syarat terpenuhi, yang keluar adalah yang di pertama ini. Jika ini tidak terpenuhi, atau jika A2 ini bukan B, misalnya P, maka yang keluar adalah pulpen. Oke?
kita copy ke bawah. Nah, ini sudah benar ya. Kalau P, keluarkan pulpen. P, pulpen. B, buku. B, buku. Kemudian, kita akan lanjut untuk mencari harganya. Sama, kita akan memakai rumus if juga untuk mencari harga. Jadi rumusnya seperti ini. Kita bisa mengambil dari kode atau dari nama. Kita akan coba ambil dari nama ya sebagai syaratnya. Jadi jika sel B2 ini sama dengan buku, maka keluarkan angka 15.000. Jika sel B2 itu bukan buku, maka keluarkan 5.000, angka 5.000. Oke, Bapak akan langsung praktekkan sama dengan if. Kita klik sel yang akan kita cari sebagai syaratnya, B2, sama dengan, ingat untuk selalu memberikan petik 2, buku harus sama ya, B-nya kapital, UKU-nya kecil. Ini dan ini harus sama, kalau tidak, dia tidak akan terbaca. Jadi jika B2, sel B2 sama dengan buku, maka keluarkan angka atau harga 15.000. Untuk angka atau harga tidak perlu ada petik 2. Jika sel B2 bukan buku atau tidak sama dengan buku, maka keluarkan 5.000. Di mana 15.000 ini adalah harga buku sesuai tabel acuan kita, tabel bantu di sini. Kemudian 5.000 ini adalah pulpen. Jadi nanti rumus ini akan mengeluarkan 15.000 jika sel B2 itu buku, dan akan mengeluarkan 5.000 jika sel B2 bukan buku. Atau di sini karena cuma ada pulpen dan buku, jadi jika bukan buku maka itu pasti pulpen. Dia akan mengeluarkan angka 5.000. Karena di sini kita masih membahas if tunggal. Jadi ada if ganda, if bertingkat, dan lain-lain yang syaratnya lebih dari 1 atau lebih dari 2. Oke, kita coba tes dulu rumusnya apakah benar. Ya, ternyata benar. Dia mengeluarkan angka 15.000 karena B2 ini buku. Kita cek di tabel bantu. Kode B itu buku dengan harga 15.000. B buku dengan harga 15.000. Sudah sama. Sudah benar rumusnya. Bisa kita copy ke bawah. Oke. Kita cek P pulpen 5.000. P pulpen 5.000. Benar. P pulpen 5.000. Benar. B buku 15.000. Benar. B buku 15.000. Benar. Jadi semua benar ya rumusnya yang kita tulis ya. Jadi sini sekali lagi Bapak terangkan rumus if itu, if tunggal, penulisannya seperti ini. Sama dengan if, syaratnya atau kondisinya, kemudian titik koma, jika nilai, keluarkan nilai ini jika kondisi atau syaratnya benar. Kemudian titik koma, keluarkan nilai ini jika kondisi atau syaratnya salah. Untuk contohnya langsung seperti ini, sama dengan if, jika sel A2 sama dengan B kapital, maka keluarkanlah buku. Jika sel A2 bukan B kapital atau tidak sama dengan B, maka keluarkanlah pulpen. Karena di sini sel A2 sama dengan B, yang keluar itu buku. Nah, kemudian di sini yang terjadi adalah jika sel A3 sama dengan B, keluarkan buku. Jika sel A3 bukan B atau tidak sama dengan B, keluarkan pulpen. Dan di sini sel A3 itu bukan B, tetapi huruf P. Maka yang keluar adalah pulpen. Oke, yang ini sama juga. Nah, sekarang untuk harga, ini penjelasannya. Jika sel B2 sama dengan buku, maka keluarkan
angka atau nilai 15.000. Jika B2 bukan buku atau tidak sama dengan buku, maka keluarkan nilai 5.000. Di sini keluar harga atau keluar nilai 15.000 karena B2 sama dengan buku. Dan di sini jika B3 sama dengan buku, keluarkan 15.000. Jika B3 yang ini bukan buku atau tidak sama dengan buku, maka keluarkan nilai 5.000. Di sini akan keluar nilai 5.000. Kenapa? Karena kita lihat sel B3 berisi pulpen, dan pulpen itu bukan buku. Jadi yang akan keluar adalah 5.000, karena kondisi ini tidak terpenuhi atau salah kondisinya. Oke, itulah penjelasan rumus if tunggal pada Excel. Selanjutnya, kita akan belajar tentang if ganda, if bertingkat, dan if lainnya.